Orang mengatakan bahwa curah hujan di tahun ini sangat luar biasa hebatnya, sehingga bisa saja akan mempengaruhi produksi pangan, terutama produksi beras di negeri ini. Makin ditekan, Pak Amran makin kerja keras, dan beliau mengharapkan apa diwacanakan oleh Bapak Prabowo akan berhasil dengan baik. Karena tanpa SDM yang baik, maka negeri ini akan tetap terkebelakang. Apa yang telah dilakukan oleh Pak Amran, karena tekanan yang begitu deras dari Bapak Prabowo, yakinlah Pak Amran akan menjadi berlian. Selamat siang. Suasana di Bali sangat cerah. Tidak salahnya musim hujan ini kita akan membicarakan masalah pangan. Kenapa kita membicarakan pangan pada saat musim hujan? Karena produksi pangan, terutama padi, itu sangat tergantung daripada curah hujan yang turun. Banyak orang mengatakan bahwa curah hujan di tahun ini sangat luar biasa hebatnya, sehingga bisa saja akan mempengaruhi produksi pangan, terutama produksi beras di negeri ini. Berbicara masalah padi, berbicara masalah beras, kami sebagai pengamat seni budaya, ekonomi budaya, pertanian, dan masalah-masalah pariwisata di negeri ini ingin rasanya menyumbangkan pemikiran, ingin rasanya menginformasikan hal-hal yang semoga dapat bermanfaat bagi pemerintah Bapak Prabowo, khususnya dalam bidang pertanian, di mana program Bapak Prabowo untuk menjadikan negeri ini sebagai lumbung beras dunia, yakinlah pasti akan berhasil. Oleh karena siapa? Oleh karena Bapak Menteri Pertanian ini, Bapak Amran, yang telah menerapkan begitu profesional, khususnya memberantas korupsi di bidang pertanian. Nah, kita teringat zaman Bapak Soeharto, di mana pada waktu kepemimpinan beliaulah Indonesia pernah menjadi lumbung pangan dan tidak mengimpor beras pada saat itu. Kenapa Bapak Presiden Soeharto yang kami cintai ini berhasil menyetop impor pada saat itu, kemudian Indonesia sempat menjadi lumbung pangan dunia dan tidak mengimpor beras pada saat itu. Kenapa beliau berhasil? Karena pada saat kepemimpinan beliaulah didirikannya pabrik pupuk di negeri ini. Tidak ada pupuk palsu di negeri ini dan tidak ada korupsi di Departemen Pertanian pada saat itu. Itulah yang terjadi saat itu. Sehingga mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Amran sebagai Menteri Pertanian bisa sukses adanya. Kenapa demikian? Karena Bapak Amran ini betul-betul mewujudkan apa yang telah diprogramkan oleh Bapak Prabowo untuk memberantas korupsi di bidang pertanian. Baru Bapak Amran kali inilah berani mengungkap segala macam kebobrokan di Departemen Pertanian, di mana telah ditemukan pupuk palsu beredar di Indonesia. Luar biasa. Pupuk palsu itu beredar karena apa? Karena permainan para pedagang ingin mengimpor pupuk, ingin berbuat yang tidak baik untuk negeri ini, ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga produksi pupuk di dalam negeri mati karena adanya pupuk mungkin harganya lebih murah tetapi palsu. Itu telah dibongkar oleh Bapak Amran, Menteri Pertanian yang luar biasa.
Kenapa dia mau membongkar dan mau menyumbang kepada pemerintah? Karena apa? Dia merupakan pengusaha yang sudah mapan, sudah sukses. Dia ingin membuat legasi di negeri ini untuk menjadikan Indonesia menjadi produksi pangan yang kuat, di mana beliau inilah telah dengan setulus hati, dengan kerja sekeras-kerasnya melaksanakan petunjuk Bapak Prabowo Subianto yang dalam ini paling utama beliau menginginkan swasembada pangan di negeri ini. Mudah-mudahan Bapak Prabowo mengikuti program-program kerja yang telah diterapkan oleh Bapak Presiden Soeharto, di mana setelah Bapak Presiden Soeharto tidak memimpin negeri ini, semua melupakan lagi masalah-masalah pertanian. Kelompok-kelompok pencapir yang berkala diadakan oleh Bapak Soeharto saat itu, tanya jawab petani-petani langsung berkala dari bulan ke bulan setiap hari, sehingga Bapak Soeharto tahulah pada waktu itu bahwa kekurangan di negeri ini adalah mengenai pupuk, sehingga beliau membuat pabrik pupuk pada saat itu. Kekurangan penampung air, sehingga beliaulah banyak membuat penampungan air yang sangat luar biasa bermanfaatnya, terutama kami lihat di Pulau Lombok. Gara-gara Bapak Soeharto lah Pulau Lombok menghasilkan ataupun menjadi lumbung padi pada saat itu. Itu yang dikerjakan oleh Bapak Presiden Soeharto. Tetapi kelihatannya Bapak Prabowo juga ingin menerapkan, ingin melaksanakan ketahanan bangsa Indonesia melalui program ketahanan pangan, dan tidak diperbolehkan lagi impor beras di luar negeri. Yang sangat meyakinkan kami dengan ketegasan Bapak Amran. Bapak Amran sudah akan memenjarakan banyak orang, khususnya orang-orang yang memanipulasi penjualan pupuk untuk bangsa Indonesia. Dan rasanya itu sangat penting diadakan sidak ke seluruh toko-toko perpupukan di negeri ini, karena saya yakin masih ada pupuk-pupuk palsu. Dan terkadang juga kalau petani tidak mendapatkan pupuk, distribusinya sangat lama, kadang-kadang juga petani membeli pupuk di depo-depo toko-toko pupuk di negeri ini ternyata palsu. Kerugian petani bukan dari segi uang saja. Kerugian petani adalah rusaknya lahan pertanian itu sendiri karena pupuk palsu. Itu kerugian yang luar biasa. Sehingga marilah kita dukung program Bapak Amran untuk memberantas kecurangan dalam pengadaan pupuk, di mana Bapak Amran sudah melakukan kerjasama dengan laboratorium di Gajah Mada, IPB, dan universitas-universitas lainnya, sehingga diyakinilah mulai tahun 2025 ini tidak akan ada lagi pupuk palsu yang beredar di negeri ini. Di samping itu, kami yakini dan pernah dalam sebuah rapat yang sangat lengkap saat itu, Bapak Amran mengatakan program yang diinformasikan oleh Bapak Prabowo pada saat, kalau nggak salah pada saat APEC di luar negeri, beliau mengatakan program pangan di Indonesia dan mungkin sebagai program yang sangat prioritas, di mana Indonesia dalam 3 tahun akan menjadi lumbung pangan dunia. Bapak Amran saat itu mengatakan, wah luar biasa, cukup waktunya. Tetapi secara mendadak
beberapa kali beliau mengatakan dalam 1 tahun harus sukses pangan di negeri ini. Tapi Bapak Amran tidak merasa kecewa, justru tersenyum ingin menyambut Bapak Prabowo dalam mewacanakan dalam 1 tahun untuk bisa pangan itu mandiri Indonesia. Dan beliau mengatakan tekanan yang begitu keras dengan 1000 derajat Celcius, maka akan terbentuklah berlian. Itu betul-betul makin ditekan Pak Amran makin kerja keras, dan beliau mengharapkan apa diwacanakan oleh Bapak Prabowo akan berhasil dengan baik. Mudah-mudahan kami sebagai pengamat seni, pengamat pariwisata, dengan ketahanan pangan yang akan berhasil di negeri ini, maka negeri ini akan makmur. Kita lihat pada saat survei oleh BPS tahun 2023, petani kita kurang lebih berjumlah 27.800.000 orang. Tetapi yakinlah, sampai detik ini jumlah petani itu pasti akan lebih menurun lagi, karena banyak lahan pertanian sudah menjadi villa-villa, sudah menjadi hotel, menjadi gedung. Maka percayalah, 27.800.000 orang itu sudah mulai menurun. Tetapi kami sebagai pengamat, sebagai pengusaha, mendukung sekali adanya swastanisasi pertanian yang sedang dilakukan di Papua. Kenapa demikian? Tanpa adanya swastanisasi, maka intensifikasi pertanian dengan menggunakan teknologi seperti di luar negeri, seperti di Thailand, Vietnam, di Cina, dan di tempat-tempat lain di dunia ini, tidak akan terwujud. Karena tanpa modal yang besar, tanpa penggunaan teknologi yang baik untuk pertanian, maka pertanian, perluasan lahan pertanian tidak mungkin akan terjadi. Tetapi program pemerintah mengajak swasta untuk mencetak sawah di Papua sampai 1 juta sawah, yakinlah akan berhasil. Karena pengusaha itulah yang mendanai dirinya sendiri untuk membeli peralatan pertanian yang sangat berteknologi, sehingga yang tadinya para petani panen sekali dalam sekali dalam setahun, maka para petani sekarang nantinya akan panen mungkin 3-4 kali dan setahun, karena semua menggunakan peralatan yang berteknologi. Secara teknologi, maka jumlah panen akan meningkat. Nah, tentunya juga dikatakan juga saat itu saya pernah mendengar bahwa pencetakan lahan pertanian diikuti dengan pencetakan SDM para petani, para anak-anak muda yang ikut bertani, karena dijamin pada saat itu dengan intensifikasi pertanian, para pemuda itu mendapat gaji minimal 10 juta dalam sebulan. Maka percayalah, anak-anak SMA, anak lulus mahasiswa pun akan bisa menjadi petani, karena dia akan kehidupannya layak di kemudian hari. Kemudian dengan intensifikasi pertanian yang dia lakukan, dia pun akan bisa menjadi pengusaha pertanian selanjutnya. Itu saya yakini bahwa program Bapak Soeharto akan diikuti oleh Bapak Prabowo Subianto, khususnya di bidang pertanian, di bidang pendidikan, di bidang SDM. Karena tanpa SDM yang baik, maka negeri ini akan tetap terkebelakang. Untuk lebih memperjelaskan apa yang kita bahas hari ini, marilah kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Amran sebagai Menteri Pertanian yang luar biasa, dan saya yakin
Bapak Amran pasti sukses mengemban amanat Bapak Prabowo Subianto untuk menjadikan pangan merupakan prioritas dan berhasil tidak mengimpor beras lagi di negeri ini. Marilah kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Amran. Semoga bermanfaat bagi para pendengar Mr. Pusi Live dan meyakini bahwa Bapak Amran akan sukses mengemban tugas yang sangat berat ini. Silakan mendengar. Pak Mentan, swasembada beras 4 tahun ya. Oh siap Bapak Presiden. Saya agak lega karena 4 tahun. Agak lega karena kita dulu swasembada sudah pernah 4 kali. Tiba-tiba hari ke-21 kami ingat pidato Bapak Presiden di APEC dan G20 menjadi 3 tahun. Baru 21 hari pemerintahan. Mulai kami kaget, berubah baru 21 hari. Begitu 45 hari, 1 tahun. Dan itu dipelopori oleh Pak Menko, ditambah oleh Dirut Bulog, Bappenas. Nggak apa-apa, tekanan luar biasa sekarang saya rasakan. Tetapi yang saya tahu, berlian adalah karena dia mendapatkan tekanan yang luar biasa pada 1000 derajat Celcius. Dia ditempa di sana. Pak Menko lapor, kami duluan, kami nginap di sini Pak Menko karena kami ingin tahu persis. Subuh-subuh tadi kami sudah bergerak ke yang pernah mendapatkan bantuan pompa ke Bangkala. Saya sama Pak Wamendagri, luar biasa beliau. Ternyata alhamdulillah produksinya naik, luas tanamnya kurang lebih 51% ya Pak Wamendagri tadi laporannya Bupati. Itu menggembirakan. Kami ingin sampaikan beberapa hal Pak Menko tambahan saja. Masalah pupuk, distribusi, volume, Presiden penuhi semua. Yang menarik tambahan Pak Menko, kami laporkan ini pertama terjadi, ada di Rut Pupuk ada ya. Pertama terjadi di pertanian, tebus pupuk jam 12 lewat 2 menit tengah malam. Ya Pak Dirut. Hari ini sudah 56.000. 52.000 hari ini hektar tebus pupuk. Dulunya 0. Biasa 1 bulan, bulan kedua, bulan ketiga. Ini berkat kerja keras Pak Menko mendorong regulasi yang kita tadi sempurnakan. Dulu 12 menteri yang tanda tangan, sekarang tinggal 1 Menteri Pertanian. Kemudian Gubernur 38, 500 Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, itu tanda tangan baru petani terima. Sekarang enggak, jam 12 lewat 2 menit sudah bisa ditebus. Jadi petani menunggu, begadang menunggu Pak. Sekarang sudah 50.000. Kemudian tambah juga Pak Menko yang pupuk palsu. Ada sudah Pak 27 perusahaan mengedarkan pupuk palsu dan masuk tender di pertanian. 5 ada Satgas, ini Satgas dari Mabes. 5 ini maaf Pak, ini betul-betul tidak punya rasa. Mungkin itu yang Pak Menko lihat, aku marah betul. Kerugian petani 3,2 triliun. Gara-gara ulah orang 27 konglomerat ini. 5 palsu tanah. Kapur sadis banget. Dan kerugian petani adalah biaya petani 19 juta per hektar, pupuknya 1 juta tapi merusak 18 juta. Jadi yang membuat miskin ya pupuk palsu ini. Ada dari Kementerian Pertanian, mungkin ada yang tidak salah, tapi 11 yang mengelola kami copot semua, nonaktif. Sudah ada 2 tersangka Pak Menko. Ini pupuk palsu sudah penyidikan, banyak nanti tersangkanya. Sudah banyak juga yang menelpon saya, datang menghadap Pak, minta maaf. Ini perintah Presiden, kalau mau diampuni menghadap ke Pak Menko Pangan, karena perintahnya Pak Menko Pangan saya lakukan ini dengan Presiden. Itu 27 Pak, 27 nggak punya rasa. Sekarang dalam penyidikan, kemungkinan dalam waktu dekat sudah ada tersangka 2. Sebentar lagi agak banyak kayaknya tersangka karena ini rombongan. PT-nya sudah ada tuh Pak, yang 5 itu betul-betul palsu,
ada PT-nya PT, dan banyak beredar di Indonesia Pak. Kami panggil, semua mengaku tidak ada, karena kami cek di lab. Untung kami bergerak cepat Pak Menko, karena ada yang baru 30% tersalur, ada 50% kami cek di IPB, UGM, kemudian di pertanian ada 4 lab kami pakai. Nah ini sekadar informasi. Kemudian irigasi Pak, ada tadi direktur di bapak tumpuannya nih Pak swasembada, makanya selalu aku cari direktur irigasi Pak. Kita lihat yang kita akan perbaiki lapor Pak Menko 2 juta sudah sepakat, kita sudah verifikasi sampai tingkat desa, kami sudah verifikasi. Kemudian bibit unggul Alsintan sudah, kemudian harga Pak Dirut Bulog, lebih baik kita cerita-cerita pahit, jangan kita cerita manis ujungnya pahit. Lebih baik pahit tapi ujungnya manis. Tadi daerah tadi Bangkalan tadi ini baru start panen. Ini menunjukkan bahwa panen kita akan meningkat dibanding tahun lalu. Itu harga berada pada 6.000-6.500. Artinya begitu berlaku 6.500, dia pada posisi 6.000, dia posisi di bawah. Dan dia padahal ini baru Januari. Kita hati-hati Pak. Komutnya ada kan? Komutnya Bulog siapa sih? Oh iya Pak, aku pura-pura aja lupa supaya paham betul. Pak, ini posisi di ujung. Yang paling berat bagi Bulog adalah musim hujan, panen puncak 3 bulan, dan harus menyerap 70% dari cadangan. Itu Pak Arif sudah hafal dengan Pak Wahyu di Bulog. Ini Pak, sangat hati-hati, dan ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Kalau ini gagal, swasembada itu agak berat kita laporkan bahwa swasembada ini tahu. Tapi kalau ini berhasil, karena tipenya, boleh tunjukkan grafi panen, bisa nggak tunjukkan? Kalau panen puncak di Februari, Maret, April, terus gabah tidak diserap, langsung luas tanam menurun tajam. Kenapa? Karena dia rugi, petaninya rugi, sehingga mereka tidak tanam, luas tanam turun, dan seterusnya. Sehingga bukan ini Pak, grafiknya, kita tunjuk grafiknya yang dari BPS dan grafiknya. Kemudian kami lanjutkan Pak Menko, yang kami laporkan ini potensi Jawa Timur ini cukup besar. Tetapi sebenarnya Jawa Timur ini IP-nya baru 1,3. Baru 1,3 Pak. 1,6 luas tanam dibagi dengan 1,2 itu 1,3. Ada Pak Kades Pertanian, supaya clear di sini bahwa potensinya besar. Potensinya besar. Baru 1,3. Ini Pak. Ini luas panen 1,6 juta, luas lahan baku 1,2. 1,6 bagi 1,2 itu 1,3. IP 1,3. Padahal potensi dengan kita pompanisasi, kemudian sumur dalam, sumur dangkal, kemudian memanfaatkan Begawan Solo, irigasi diperbaiki 300.000, itu 2 saja Pak Menko kita, kalau dia naik 2, itu bisa dapat 4 juta ton tambahan. 2 saja, padahal bisa ada yang, sudah ada yang panen 4 kali. Ada 3 kali, banyak kalau 3 kali. Kedua aja lah, dua aja sudah luar biasa. Itu naik 4 juta dan bisa 2 juta ton beras. Nah ini yang kita kejar, sehingga tumpuannya adalah irigasi tadi 300.000 hektar, hampir 290.000. Itu Pak Direktur, ini karena sepakat sudah anggaran Pak, kita bergerak cepat seperti tadi di Bangkalan. Kalau itu kita lakukan, 1,5 juta itu rendah, karena bisa tanam 3 kali ke depan. Jadi ada 2 poin penting Pak yang kami titip Pak Menko. Satu adalah harga yang
kesiapan kita. Nantinya yang kita ribut adalah kadar air. Kadar air mutlak. Kenapa musim hujan kita panen? Pasti terjadi. Yang kedua, di saat Februari, Maret, April, kami pastikan produksi melompat tinggi. Nah, bagaimana kesiapan kita menyerap? Dan ini 1-2 minggu sudah gantian berteriak. Begitu petani berteriak, harga jatuh, tidak akan tanam lagi berikutnya. Kalau pupuk, alhamdulillah, terima kasih Dirut Pupuk, luar biasa. Saya minta maaf, mungkin saya ganggu juga subuh, siang, tengah malam. Bukan saya yang ganggu, petani Pak yang 100 juta itu. Saya cuma mewakili suaranya. Kemudian penyuluh tadi sudah sepakat Pak Menko, sudah penyuluh sudah disepakati, sebentar lagi perpresnya kita tanda tangan. Sekali lagi terakhir Pak Menko, aku titip serapan gabah. Ini bermasalah, swasembada bermasalah. Yang kedua, poin penting adalah irigasi, Pak Direktur, irigasi tersier, sekunder, primer, normalisasi. Tadi ada sampai 2.000 hektar itu di Bangkala, tapi seluruh Jawa Timur kalau 300.000 selesai kali 1,5 saja itu bisa 2 juta lebih. 2 juta lebih artinya apa? Kita ada tambahan 1 juta. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat produksi padinya 60%, naik 3 juta, 4 juta, beras berarti swasembada selesai Pak. Fokus 3 provinsi ini untuk irigasinya itu swasembada jadi kenyataan. Jadi kunci sekarang ada 2 Pak, serapan bulog, irigasi. 2 ini tidak boleh salah. Ini bermasalah, kerjaan kita yang luar biasa, kebijakan Bapak Presiden sudah menambah pupuk 2 kali lipat, kemudian harga dinaikkan, kemudian irigasi anggarannya turun, bahkan tambah tadi menjadi dulu 12 triliun, berarti ada tambahan 10 triliun lagi. Kemudian alat mesin pertanian, benih, anggaran yang 144 triliun, bantuan pemerintah sia-sia. Saya ulang Pak, anggaran 144 triliun, 159 triliun, itu sia-sia, dan sekarang menjadi critical poinnya adalah irigasi dan serap. Kami selalu titip dan kami nanti luar biasa. Begitulah paparan dalam rapat dengan Menko Bapak Amran, meyakini bahwa semua produksi akan sukses, tetapi yang sangat menentukan adalah apabila produksi sudah sukses, penyerapan daripada produk itu sendiri, maka perlu lagi pembinaan dan manajemen di Bulog itu lebih baik lagi. Itu yang sangat penting. Kedua, kata beliau mengatakan irigasi itu harus sukses. Kalau zaman dahulu, kalau khusus kalau untuk di Bali, irigasi pasti sukses karena udah ada sistem subak negeri ini, semua cadangan air yang datang dari gunung itu didistribusikan kepada seluruh petani, itu sudah sukses. Tetapi di tempat-tempat lain seperti di Bangkalan, di Jawa Timur yang sangat diharapkan produksinya sangat sukses, di mana sistem penyerapannya itu jangan sampai salah. Artinya semua produksi yang dihasilkan petani harus diserap oleh pemerintah. Kalau tidak diserap, maka petani itu tidak akan mau tanam lagi. Karena apa? Karena masih ada stok di petani yang tidak bisa disalurkan. Untuk itu kiranya mesin di Bulog ini harus berjalan dengan baik. Tentunya harus ada permodalan yang cukup sehingga negara tidak dikalahkan dengan pengusaha. Pengusaha menginginkan Bulog tidak bisa menyerap karena tidak ada dana, akhirnya para petani enggan lagi menanam sehingga import beras lagi akan terjadi. Itu yang dapat kita lihat sementara ini. Maka dari itu yang penting adalah penyerapan di Bulog dan irigasi. Itu kata Bapak Menteri.
Dan sangat luar biasa sekali bahwa sekarang Bapak Menteri itu mencetak sawah, tetapi irigasi airnya dari mana? Makanya Bapak Menteri sudah menerapkan untuk pencetakan tanah di tempat-tempat yang kering yang tidak ada sungai, maka sistem pompanisasi yang sangat diterapkan. Itu mudah-mudahan program ini sukses, dan kami sebagai pengamat yakin mengatakan bahwa program pemerintah di dalam perpanganan di negeri ini pasti akan sukses. Dan apa yang diamanatkan oleh Bapak Prabowo Subianto, tidak boleh impor beras lagi, pasti akan terjadi. Para hadirin, teman-teman, para mahasiswa, para pengusaha, para pengamat pertanian di negeri ini, luar biasa Bapak Amran. Semoga masyarakat mendukungnya apa yang telah dilakukan oleh Pak Amran, karena tekanan yang begitu deras dari Bapak Prabowo, yakinlah Pak Amran akan menjadi berlian. Bapak-bapak, ibu-ibu, para milenial sekalian, janganlah bosan-bosan. Kami Mr. Puisi Live ingin menyajikan berita-berita yang menarik, ingin menganalisa masalah-masalah yang menarik dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, dan juga dalam rangka mendukung program pemerintah yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Ketahanan pangan membuat negeri ini akan stabil, dan akhirnya masyarakat bisa tersenyum karena beras harganya terkendali. Akhirnya masyarakat bisa hidup layak di negeri yang kita cintai bersama. Para hadirin sekalian, marilah dukung Mr. Puisi Live, dan untuk itu janganlah lupa subscribe, follow, share, and comment Mr. Puisi Live, sehingga Mr. Puisi Live dapat berkembang dengan baik. Salam sejahtera untuk kalian semua. Bye-bye.